Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayani Fitriana, pendamping sosial PKH Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya diupayakan dengan pemberian asupan nutrisi dan gizi yang seimbang, tetapi dengan pemberian stimulasi sejak dalam kandungan itu juga sangat penting. Mengapa? Karena berhubungan dengan pembentukan sel-sel saraf otak yang berfungsi untuk mendukung kecerdasan pada anak di kemudian hari. Manfaat stimulasi pada bayi. Hal ini terkait dengan masa 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting. Dengan pembentukan sel saraf pada otak bayi dipersiapkan saat si kecil lahir dan tinggal dirangsang agar hubungan antara neuron di otak tersambung dan membuat bayi bertambah cerdas. Jika orang tua terus-menerus melakukan stimulasi pada bayi, maka semakin besar kemungkinan anak akan memiliki variasi kecerdasan dan di kemudian hari. Memberi stimulasi bukan berarti memberikan banyak mainan kepada anak, tapi gerakan sederhana seperti menyentuh bayi dengan rasa sayang, kemudian menyusui sudah bisa dikatakan sebagai bentuk stimulasi yang menandakan bahwa anak mendapat kasih sayang dari orang tua. Kemudian mengajak ngobrol, kemudian bernyanyi, kemudian menyentuh bayi dengan kasih sayang, itu salah satu contoh menstimulasi pada bayi. Selanjutnya pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Pemberian stimulasi ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan di rumah ya, yang tidak membosankan bagi anak, seperti bermain, bernyanyi, jalan-jalan di lingkungan sekitar. Stimulasi tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, memberikan hukuman atau ancaman. Stimulasi yang menyenangkan akan meredakan tingkat stres pada anak. Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Berikan selalu pujian setelah anak melakukan keberhasilannya. Melalui pujian akan mendorong anak mendapatkan kebahagiaan sehingga berupaya untuk mendapatkan hasil yang baik. Berikan stimulasi sesuai dengan usia anak dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah, contohnya kardus bekas, tutup botol plastik, dan lain-lain. Anak usia 6-12 bulan ini sudah mulai bergerak baik motorik halus dan motorik kasarnya dan lebih aktif. Contohnya belajar merangkak, belajar berjalan, belajar menendang, sehingga orang tua harus benar-benar memberikan perhatian dan tidak boleh ditinggal sendiri karena akan berbahaya bagi anak tersebut. Selanjutnya, contoh stimulasi pada anak usia 9-12 bulan, misalnya mengajak anak untuk bermain bola, melatih untuk melatih gerakan tubuh bayi, kemudian belajar berjalan berpegangan pada orang tua, pada kursi, pada meja. Berikan benda-benda menarik agar bayi tertarik untuk meraihnya. Manfaat stimulasi ini untuk meningkatkan kemampuan koordinasi motorik, kekuatan otot-otot, dan ketangguhan bayi ketika berusaha meraih benda tersebut. Selanjutnya, menstimulasi anak pada usia 1-2 tahun. Pada usia 1 tahun ini, tingkah laku anak sudah mulai aktif, sangat aktif. Sudah bisa berjalan, sudah tulang-tulangnya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya, sehingga ia sudah bisa berdiri tanpa bantuan. Kemudian berjalan, bermain, dan mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Walaupun demikian, kemampuan tiap anak untuk berjalan dapat berkembang di usia yang berbeda-beda. Jadi, bila anak masih belum lancar berjalan di usia itu, jangan khawatir, karena setiap
anak perkembangannya berbeda-beda. Teruslah berlatih berjalan dan melakukan stimulasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Pada usia ini kita bisa memberikan stimulasi dengan cara mengenalkan beragam warna-warna, melatih berbicara, kemudian menyebutkan dan menghafal nama teman-teman, menghitung, belajar menyikat gigi, kemudian bermain kartu, bermain boneka, bahkan belajar untuk buang air besar atau buang air kecil sendiri ya. Kemudian pada saat mengerjakan tugas sehari-hari, orang tua juga dapat memberikan stimulasi pada anak seperti berbicara dan memberikan motivasi pada saat membandingkan anak, mendampingi anak makan, atau melibatkan anak pada pekerjaan rumah sehari-hari. Demikian pemaparan modul pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak. Selanjutnya saya akan mempraktekkan contoh stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Ambil itunya 2, kemudian 3, kemudian 4, udah. Halo Nadia. Halo, Nadia, umurnya berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? Iya, Udah sekolah dong? udah. Sekolahnya di mana? TK Al Islah. TK Al Islah. Nadia punya banyak teman nggak? Punya Siapa aja nama teman-temannya? Indi, Nala, Keanu, Dafa, Rafa, Ani, Zahra. Wah, banyak ya. Iya, Terus Nadia kalau sekolah apa aja tuh di sekolah? belajar baca Iqra, Apalagi? main prosotan, main ayunan. Wah, seru ya. Seru. Seru. Nah, sekarang ibu mau tanya, Nadia di sekolah suka mewarnai pelangi nggak? Suka. Terus warna apa aja tuh pelangi? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, oranye. Oke, banyak ya warnanya Iya. ya. Oke, tos dulu dong.